Kalau kita punya akal sehat, kita nggak akan marah-marah di YouTube gitu kan. Dan dengan cara memarahi menteri-menteri itu ada orang yang marahnya 10 hari lalu, baru sekarang dibocorin marahnya. Jadi marahnya diedit dulu tuh. Jadi teruslah berdakwah, karena dakwah itu bukan soal mengajarkan agama saja. Dakwah itu dalam terjemahan saya, dakwah artinya membangunkan dari tertidur kita karena disulap oleh berbagai macam demagogi, maka kita seolah-olah tertidur panjang. Dakwah artinya membangunkan orang yang tidur supaya wake up call gitu, bangun bahwa ada cita-cita bangsa di depan. Jadi saya kira itu dengan mudah kita baca bahwa orang yang berakal, dia akan dengan sadar membangunkan orang lain yang tidur. Itu fungsi dakwah dalam politik. Jadi politik artinya mengedarkan keadilan sekaligus mengakrabkan diri dengan kecerdasan. Cuman itu. Jadi gampang betul kan kalau kita punya kecerdasan, kita tahu apa yang mau kita capai. Kalau kita punya akal sehat, kita nggak akan marah-marah di YouTube gitu kan. Dan dengan cara memarahi menteri-menteri itu ada orang yang marahnya 10 hari lalu, baru sekarang dibocorin marahnya. Jadi marahnya diedit dulu tuh. Jadi kita ingin agar supaya ada keterbukaan dalam politik yang demokratis. Kalau presidennya nggak suka, ya dia kan, saya hubungkan dengan soal isu kita hari ini. Presiden mengancam reshuffle, tapi ancaman itu 10 hari lalu ternyata. Kan ajaib kan? Lalu sekarang dipamerkan, kan mestinya presiden mereshuffle 10 hari lalu, baru sekarang dia pidato. Kenapa dia reshuffle? Dia pidato. Itu memang suka terbalik-balik. Ada kapasitas yang terbalik sebetulnya. Sehingga orang anggap ini ya ada drama-drama kecil aja. Jadi saya balik lagi pada soal tadi bahwa kita memerlukan institusi yang mampu memproduksi demokrasi itu. Karena demokrasi kita sekarang merosot justru di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, dan orang selalu mengklaim bahwa Jokowi sedang membangun demokrasi. Oh, itu salah. Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Jadi kalau sekarang kita tagih, kita nggak akan bilang kenapa demokrasi memburuk. Kita akan tagih kenapa di era Jokowi demokrasi memburuk. Padahal Jokowi tiba ketika kita sudah demokrasi. Itu poinnya. Nah, seluruh upaya kita untuk memulihkan demokrasi harus dimulai dengan kaderisasi, dan saya anggap bahwa partai yang hari ini melakukan kaderisasi dengan mata uang integritas tidak akan mengalami inflasi suara di 2024.